Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oksigen adalah nikmat terbesar yang ada di bumi ini. Karena mana mungkin jika tidak ada oksigen, maka tidak akan ada yang namanya kehidupan di bumi ini. Maka kita sebagai makhluk hidup patutlah kita untuk bersyukur atas oksigen yang ada serta kenikmatan yang telah diberikan oleh Sang Kuasa, juga hidayah yang telah dilimpahkan kepada kita sehingga kita masih bisa menikmati yang namanya oksigen dan menikmati yang namanya Islam. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan atas junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah menunjukkan dari jalan yang sesat menuju jalan yang lurus, yakni agama Islam. Dalam agama Islam tentu kita dihadapkan kepada yang namanya sebuah ibadah agar kita bisa meraih yang namanya sebuah kebaikan yang nantinya bisa menghadirkan yang namanya kesejahteraan. Ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan, yakni seperti ibadah puasa ini, yang mana dalam puasa kali ini kondisi sekarang ini masih pada adanya sebuah wabah, masih terjangkitnya sebuah wabah, yaitu virus corona. Maka dalam sebuah puasa ini kita ya membutuhkan yang namanya sebuah ikhtiar. Nah, dalam firman Allah surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum tersebut mengubah keadaan mereka sendiri. Nah, yang mana dalam surat ini jelas kita dituntut untuk berusaha sendiri untuk memperbaiki diri agar menuju yang namanya sebuah kaum, sebuah kelompok yang baik lah, intinya seperti itu. Dalam berikhtiar pada bulan puasa ini tentu yang namanya sebuah ikhtiar mempunyai sebuah bentuk. Maka penting juga kita mengetahui beberapa bentuk. Yang pertama yakni kerja keras ya. Dalam menjalankan sebuah puasa kita tentu akan melaksanakan yang namanya sebuah sahur terlebih dahulu. Jikalau kita tidak melaksanakan yang namanya sahur, kita puasa kita tidak akan yang namanya sempurna lah. Maka kita dituntut untuk sahur ini dan kerja keras untuk menyiapkan yang namanya sebuah hidangan yang nanti akan kita santap nantinya ketika waktu sahur tersebut. Nah, lalu bentuk yang kedua yaitu pantang menyerah. Artinya kita sudah yang namanya niat puasa, sudah melakukan yang namanya sahur, kita pasti ya menjalankan yang namanya sebuah puasa ini, menjalankan puasa ini dengan pantang menyerah. Artinya kita nggak lengah lah ketika kita sudah mencapai misalkan waktu duhur, kok capek gini mau buka, jangan. Itu belum menandakan yang namanya sebuah ikhtiar, sebuah pantang menyerah tadi. Lalu bentuk selanjutnya yaitu mempunyai rasa tanggung jawab. Nah, apabila kita tidak mempunyai rasa tanggung jawab dalam berikhtiar, maka puasa kita tidak akan berjalan dengan baik gitu loh. Kita tidak akan bisa menjalankan dengan penuh hikmah, penuh
hikmah dalam menjalankan sebuah ibadah puasa ini, mempunyai rasa tanggung jawab terhadap ibadah yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu puasa ini. Maka dalam berpuasa ini, menjalankan sebuah ikhtiar juga harus mempunyai sebuah rasa tanggung jawab, menjalankan puasa ini dengan sebaik-baiknya gitu. Dan bentuk yang terakhir yakni tekun dan rajin belajar. Nah, tidak hanya di sekolah saja yang namanya ada sebuah ketekunan atau pun mempunyai sebuah belajar, tetapi dalam sebuah puasa ini juga terdapat yang namanya sebuah ketekunan juga. Kita tekun dalam menjalankan ini, artinya itu ya menjalankan sebaik mungkin dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kita menekuni dan menghikmati bagaimana menikmati yang namanya sebuah ibadah puasa ini. Nah, dan secara tidak langsung juga kita juga sudah belajar, artinya belajar yang namanya menahan hawa nafsu, lalu belajar yang namanya bersabar dalam puasa, bersabar menunggu, misalkan menunggu waktu adzan tiba saat berbuka nanti, ataupun menahan hawa nafsu ketika kita ingin ingin berbuat nakal lah, berbuat kejelekan. Nah, kita itu menahan hawa nafsu ini agar supaya ibadah kita bisa menjadi baik itu pada bulan puasa ini. Belajar menahan hawa nafsu dari perbuatan-perbuatan yang jelek tersebut, perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, maka dari itu sebuah ikhtiar ini sangat perlu, dan beberapa bentuk yang sudah kita ketahui itu tentu bagus untuk kita terapkan, dan mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya atas kekurangan saya dan kesalahan kata yang saya ucapkan, selebihnya saya mohon maaf. Nun wal kolami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.